Nah, selanjutnya nih, aku tertarik bacain masih dengan komen-komen selanjutnya tapi agak beda topik dikit. Apa tuh? Ini Penasaran tentang dah. pindah gereja. Waduh, Jadi- makin berat ini percakapan kita ya. Jadi mungkin mereka merasa kayak, aduh toxic nih, jadi aku pindah gereja aja, kayak gitu. Oke, selanjutnya ya, aku baca dari sini boleh ya Mbak? Boleh. Dari Windblow 1110. Temen aku sampai pindah gereja karena sering dijadiin bahan gosip ibu-ibu. Wow. Gosip ibu-ibu anggota gerejanya kalau lagi ibadah dan omongannya itu sampai menghina gitu. Nah, tapi di bawahnya ini ada lagi komen dari Nak. Kalau gitu gue saranin ke gereja yang benar-benar umum. Contohnya kayak Betani, GMS, Bethel yang besar-besar. Jadi kayak sekedar tahu dan hanya ada beberapa jangkauan orang aja. Nah, Jadi pindah gereja ke yang lebih umum Ya. gitu, nggak ada relasi-relasi personalnya gitu ya. Ya. Oke. Gimana tuh tapi menurut kalau dari pandangan seorang pendeta berarti kan kalau misalnya ada yang pindah gereja gitu seorang pendeta ada yang kehilangan mungkin Domba gimana, gitu. ya, Dombanya hilang. Mari satu mencari nih domba. gitu. Kalau dari pandangan pendeta gimana sih? Ya, kalau kita nggak mau baca ini dulu sekalian. Oke, mau baca. Oke, baca dulu habis itu kita jawab ya. Oke, dari nyam apa bukan? Nyam. Dari nyam. Ya kan benar. Oke, aku nggak cocok sama orang gereja, tapi aku tetap ibadah online, baca firman, doa pribadi, punya masalah. Doa pribadi, punya masalah dengan orang-orang tersebut, bukan berarti skip doa dan ibadah online. Dari nyam. Iya. Jadi kalau aku lihat ini banyak orang yang nggak bisa bergereja, lalu mereka akhirnya punya jalan keluar yang sebenarnya juga nggak sehat gitu ya. Jadi ibadah di gereja yang nggak berelasi atau ibadah sendiri, apalagi di masa pandemi pasti banyak ya yang ibadah sendiri. Iya, betul. Nah, tapi teman-teman kita harus ingat ya, kalau yang namanya gereja itu adalah tempat kita ketemu Tuhan dan manusia. Kita nggak bisa ke gereja hanya pengen ketemu Tuhan aja. Kita nggak bisa ke gereja hanya pengen ketemu manusia aja, enggak. Yaitu kalau kita cuma pengen ketemu Tuhan, kita bisa di mana aja, di kamar, di taman, di mall. Tapi kenapa Tuhan membangun gereja sebagai sebuah dasar kehidupan kita? Ya karena kita perlu untuk berelasi dengan sesama. Makanya salib itu dibentuk vertikal dan horizontal. Ada relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Ya rugi nggak sih Mbak kalau misal kita berelasi dengan Tuhan aja nggak berelasi dengan sesama? Ya palingan imannya nggak bertumbuh gitu ya. Karena Karena kan ya untuk masalah- pribadi juga kan. Iya, gitu. Benar. Kita masih pasti stuck aja di situ Iya, benar. terus. Karena ya kita menemukan iman pribadi doang, menurut saya nggak kita terapin ke relasi kita juga Bener. gitu. Padahal dasar dari firman Tuhan itu real atau konkretnya ketika kita bisa terapin ke sesama. Ya nggak sih? Betul. Nah itu bisa jadi catatan juga ya teman-teman. Kalau kita tuh bergereja bukan untuk Tuhan saja, tapi juga membangun relasi gitu. Benar. Betul. Jadi karena membangun relasi, jadi ya kita juga harus saling menghargai lah satu sama lain, betul? Itu PR yang besar PR lah ya, buat PR. generasi muda. Gampang kita sekarang. diomongin sebenarnya, susah dilakukan. Bener. Tapi kita harus bisa ya sebagai sobat-sobat Palmarum, asik Asik. sobat-sobat Palmarum, kita harus bisa dan mencontohkan dan menjadi penggerak itu di gereja, betul? Anda siap? Siap. Oke, kita lanjut aja kali ya Mbak. Oke, yang aku bingung ini sebenarnya kalau pemuda remaja atau adik-adik sekolah minggu kita nih merasakan hal yang seperti ini sebenarnya tuh termasuk lari dari masalah atau sebenarnya oke-oke aja sih, soalnya kan nggak baik juga ya bertahan di lingkungan yang toksik gitu. Iya ya, kalau relationship yang toksik aja kita Harus putus iya, gitu kan. kayak, Kalau gereja, nah apakah kita gimana harus tuh? putus juga? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Kalau pada prinsipnya permasalahan pada satu orang nggak akan berlaku sama dengan orang lain. Nah, teman-teman ketika kita ada di lingkungan yang toksik, tergantung sih seberapa besar level iman kita. Jadi aku ingat ada salah satu bapak psikologi namanya Ya. James Fowler. Iya. Kenal? Tahu pernah baca namanya, Kirain pernah tidak ketemu. kenal. Kirain pernah ketemu.
pernah baca Nah, doang. si James Fowler ini kan menggolongkan iman ya. Jadi tahapan A, B, C, D. Nah, tahapan iman paling dasar itu adalah ketika kita beriman berdasarkan manusia. Contohnya bayi itu. Bayi itu berimannya ya kalau dia disayang mamahnya, disayang papahnya, disayang sama lingkungan sekitarnya, maka dia beliefness-nya akan tumbuh. Itu terjadi pada bayi. Tetapi ternyata kalau dalam psikologi modern, umur-umur kayak gitu tuh udah mulai dihapuskan, udah nggak dipakai lagi, dan itu malah mungkin terjadi di usia dewasa. Ketika kita beriman tapi ditentukan oleh lingkungan, that's it. Disitulah ternyata iman kita masih ada di tahap dasar. Tapi gimana dong kalau misalnya iman kita di tahap dasar, apakah nggak oke atau kita harus stay atau gimana? Kita harus menyerah. Gimana tuh? Gimana nanya ya? Padahal aku nanya duluan. Oke. Iya. Kalau aku pernah sih bikin salah satu konten tentang ini. Gimana caranya kalau kita nemuin temen yang imannya belum dewasa, yang bergerejanya berdasarkan orang-orang di sekitar. Pertama, kita nggak bisa paksa dia untuk dewasa. Kenapa? Ya contohnya kalau kita punya anak bayi gitu. Anak bayi dibawa ke gereja nangis gitu kan. Kita paksa nih dewasa, bayi jangan nangis, nggak sopan. Kamu harus jadi anak gede dong, kayak majelis gitu. Kayak majelis dong, nggak nangis, pelayanan. Nggak bisa, karena level kedewasaan mereka masih di tahap itu. Tapi kita sebagai anak-anak muda, remaja, punya tanggung jawab untuk menumbuhkan iman. Gimana caranya anak yang belum dewasa ini, orang yang belum dewasa ini kita temenin, kita dampingin sehingga imannya bertumbuh jadi di tahap selanjutnya. Jadi kita peran para remaja dan pemuda itu penting banget ya. Penting banget. Untuk menumbuhkan iman dan juga untuk membuat lingkungan yang gak toksik, betul? Bener. Gitu. Circle, relasi, kanan kiri kita itu punya peranan penting. Nah seperti itu teman-teman. Waduh jadi serius ya, serius banget ya ngomongin Fowler. Oke, kita lanjut aja nih karena udah semakin serius, kita akan lanjut ke yang semakin serius lagi. Nah ternyata aku juga lihat Mbak di konten-kontennya Bageget ada beberapa komen-komen dari teman-teman kita yang mempunyai berbeda agama. Oh beda agama ya. Nah ternyata teman-teman dari agama yang berbeda juga merasakan hal yang sama. Oh gitu. Seperti ada pokoknya toksik di tempat ibadahnya lah seperti itu. Aku akan bacain beberapa aja ya. Kita nggak akan bahas lebih dalam tapi kita akan bacain. Di sini ada dari bener nggak nih? Clarita. Bukan yang ini. Yang cowok Islam kepo tapi toleran. Dari username-nya aja udah kelihatan ya. Kelihatan nih. Oke, dari dia ini ada komen WKWK mirip. Di Muslim pasti juga pernah tuh mirip-mirip kayak gitu. Kayak gitu ya. Maksudnya berarti nggak cuma ada di satu agama kayak seperti gitu. Itu mungkin jadi perhatian kita juga sebagai manusia gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Boleh. Oke, lanjut. Nah, kalau kita nih sebagai korban misalnya aku gitu.